Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima, dimanapun kita berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat Delima, ada Kidung Jemaat nomor 439 berkata demikian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Jika dikatakan topan keras melanda hidup kita, dan bila putus asa dan letih lesu menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan tidak terputus dalam kehidupan kita. Di Kidung Jemaat nomor 439 ayat 4 dikatakan lagi, dalam pergumulan di dunia, janganlah khawatir. Tuhan adalah hitung berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu, katanya dalam ayat yang keempat. Yakinkan dirimu, jika kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita, yakinkanlah bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka apa yang mau dikatakan oleh nyanyian itu dan dihubungkan dalam teks firman Tuhan pada saat ini, sahabat Delima yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana Daud menghadapi pergumulan dalam hidupnya, di mana nyawanya mau diambil oleh Saul, dia mau dibunuh oleh Saul, maka dia lari dari Raja Saul. Dan ketika dia lari dari Raja Saul, berjumpa dengan pegawai-pegawai daripada Raja Akis, dan pegawai Raja Akis bersaksi atas bahwa Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan kesaksian itu membuat Raja Daud takut kepada Raja Akis, sehingga dia berpura-pura gila dan air ludahnya meleleh, sehingga membuat Raja Akis tidak menyukai dia, dan dia pergi dari situ. Dia diselamatkan. Maka firman Tuhan ini adalah sebuah kesaksian bagaimana Raja Daud menyaksikan dalam hidupnya dia diselamatkan oleh Tuhan dari masalah kehidupannya, dari orang-orang yang mau menghilangkan nyawanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sahabat Delima yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Dua panca indera yang digunakan dalam firman Tuhan ini, kecap dan lihatlah. Karena Daud sudah melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi pergumulan, kesulitan dalam hidupnya. Tuhan menyertai dia. Dia sudah melihat langsung, menyaksikan langsung apa yang diberikan Tuhan, disertai Tuhan hidupnya dari persoalan pergumulan yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kecaplah, yaitu dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam hidupnya, bagaimana kasih Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam hidupnya. Tuhan itu menyertai dia, menyelamatkan dia. Maka dikatakan kecaplah dan lihatlah. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita.
Betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan daripada Raja Daud. Dia bersaksi. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia disertai, dia diselamatkan dari persoalan problema dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita juga menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup kita. Suka dan duka kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka kepada siapakah kita mengadu? Firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Hanya daripada Tuhan datangnya pertolongan, dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 1. Bahwa datangnya hanya daripada Tuhan. Maka oleh sebab itu, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan rasakanlah dan lihatlah pertolongan Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita berlindung kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak kurang pendengaran. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Maka berlindunglah kepada Tuhan. Sama seperti Daud berlindung kepada Tuhan, maka dia merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita akan merasakan dan melihat betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, horos bagi kita.